Jadi begini Kiai, kalau pengamatan saya secara pribadi, memang kalau istilah salafi dulu tidak terlalu menjamur dan mendunia, tidak familiar orang menyebutkan ana salafi, nahnu salafi, salafiyun, tidak ada lah gitu ya. Tapi penamaan-penamaan itu yang melekat di pesantren-pesantren yang tadi yang memiliki ciri khas membahas kitab-kitab kuning, membahas ilmu-ilmu alat, dan membahas tentang funun-funun yang lain yang terkait dengan syariah. Jadi disebut dengan pesantren salafiyah, betul salafiyah. Tapi mereka tidak menggembar-gemborkan itu. Nah, adapun kemunculan dari salafi ini adalah komunitas orang-orang yang satu, dia tidak percaya diri dengan nama Wahabi. Karena masih ada di mata mereka orang yang intisab ke Muhammad bin Abdul Wahab itu, mereka sudah dianggap khawarij ini oleh kelompok salafi ini, sehingga untuk membedakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang ekstrim dengan yang dianggap sama mereka tidak ekstrim, muncullah nama salafi. Jadi kalau melihat setiap pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya tanda kutip frontal berada di depan, termasuk dalam pertempuran sejak terjadinya perang Afghanistan dengan Rusia. Pada saat itu Muhammad Abdullah Azzam, maksudnya Abdullah Azzam ini, Dr. Abdullah Azzam ini, dia secara keilmuannya dia banyak mengadopsi pendapat-pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sisi apa? Dari sisi hamasahnya, menyemangati orang-orang untuk menjadi seolah-olah siap bertempur atas nama panji la ilaha illallah. Nah, kemudian mereka itu ketika masuk ke tempat tempur, dalam hal ini Afghanistan, mereka dihadapkan dengan manusia-manusia yang perlu bantuan tapi memiliki latar belakang bermadhab Abu Hanifah, Hanafi, mereka dari Asia Tengah. Sehingga mereka yang tadi Dr. Abdullah Azzam dengan yang dari Saudi yang berbondong-bondong untuk membantu kaum muslimin tertindas ini, mengesampingkan perbedaan itu, sekalipun di awalnya ya ada rame-ramenya gitu, seperti Abdul Rabbir Rasul, Sayyaf, kemudian Gulubuddin Rabbani, kemudian yang lain, itu terjadi sampai perbedaan fikih itu dianggap asing, dianggap asing. Tapi karena mereka punya tujuan satu, ingin terlepas dari penjajahan orang-orang Rusia, mereka bersatu dan melupakan itu. Nah, di masa-masa itu banyak para aktivis yang ikut di situ itu memang sebagian besarnya yang di bawah orang-orang yang nginduknya mungkin ke Saudi Arabia, termasuk Syekh bin Baz yang lain, di awal-awal mendukung memang semuanya itu karena melihat penindasan di situ kayak. Nah, mereka setelah pulang, mereka keluar. Nah, mereka ikut terlibat dalam menggerakkan yang lainnya untuk atas nama tanda kutip jihad fisabilillah. Dari situlah muncul kelompok-kelompok yang kontra dengan itu. Kontra dengan itu, dan mereka mengatasnamakannya dengan salafi karena membedakan sama pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kalau kami tidak terjun ke pertempuran, sehingga mereka itu identiknya dengan setiap bentuk protes terhadap penjajahan mereka menolak. Jangankan tempurnya kaum muslimin di Afghanistan melawan Rusia, yang kecilnya saja yang demo untuk apa namanya tanda kutip untuk memprotes suatu keadaan, itu mereka langsung cap setiap orang yang kayak gitu berarti khawarij. Nah, ciri khas ini muncullah salafi itu, Kiai. Jadi salafi itu sudah menjadi terminologi khusus tertuju kepada komunitas itu. Makanya itu orang itu tahun berapa itu, Tat? 90-an itu. Oh, masih baru ya? Baru itu 90-an. Ya, Dan ya, yang ya. mengatasnamakan salafi itu semakin kesini memang semakin pecah. Salafi itu, salafi Wahabi, membahas tentang hadis iftiraqil ummah itu. Iftaraqatil yahudu ala wahidatin wasab'ina millah, waftaraqatin nasara ala tintaini wasab'ina firqa'in millah.
Wasatabtariku ummati ala salasin wasawina millah kulluhum finnar illa wahidah. Kan begitu. Itu tapi yang dijadikan pemahaman dipaksakannya itu yang 72 itu kan 73 golongan tuh umat Islamnya. Dianggap 72 itu selain kelompok Salafi Wahabi. Nah, itu yang masalahnya. Jadi mereka menggunakan hadis itu untuk memframing, untuk menjustifikasi bahwa illa wahidah itu adalah kami. Buktinya apa? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku pegang hari ini dan apa yang dipegang oleh sahabat-sahabatku hari ini. Jadi mereka sebenarnya tidak jujur dalam mengambil memahami Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Itu mereka sebenarnya dalam beberapa konteks permasalahan mereka itu dusta sebenarnya. Mereka tidak mau menerima hadis dari sahabat Nabi atau kejadian yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang tidak dilakukan oleh Nabi, dan Nabi sudah wafat dan bukan takrir. Mereka tidak mau, mereka tidak menerima hadis Bilal bin Al-Haris yang ketika dia bertabarruk ke makam Nabi. Yang kedua, mereka tidak mau menyebutkan nikmatil bid'atu hadihinya Umar. Mereka hanya mengakui itu berjamaahnya. Berjamaahnya memang sesuai dengan apa yang asalnya dari syariat ada. Apa yang asalnya? Asalnya itu man sholla ayman qoma ma'al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat berdiri qiyamul lail atau tarawih dengan imam sampai imam selesai salam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam penuh. Mereka mengakui bahwa berjamaahnya itu merupakan tindakan Umar itu bid'ah yang benar, sekalipun mereka nggak menyebut bid'ah hasanah, itu bid'ah lugawiyah, ngakunya begitu. Tapi kalau kita tunjuk mereka, kita tidak membahas tentang jamaahnya saja. Kalau jamaahnya itu memang ada asalnya. Kalau ada asalnya berarti tidak mardud. Kan dalam hadis yang mereka pegang itu man amila amalan laisa alaihi amruna, ada kata laisa. Kalau ada kata laisa kesananya rodun, tapi kalau dibuang laisanya bahwa makbulun, kan begitu pengolafannya. Atau man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu, ada laisa lagi. Kalau laisa pasangannya dengan rodun, kita membaca apa terjemahnya itu ada mafhum mukhalafahnya. Ketika tidak ada laisa maka makbulatun. Maka Nabi Muhammad dalam hadis itu sudah membagi bid'ah itu ada dua, ada yang rodun yaitu yang tidak ada asalnya dari syariat dengan kata laisa. Kalau nggak ada kata laisanya maka makbul, termasuk sholat berjamaahnya tarawih, karena ada asalnya. Nabi Muhammad mencontohkan itu sekalipun beberapa hari. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai maka dia mendapatkan pahala sholat tarawih semalam penuh. Yang mereka ingkari itu jumlah rokaat sebenarnya. Jadi titik beratnya menyebutkan nikmatil bid'atu hadhihi, tanya mereka bukan berjamaahnya. Bagaimana pendapat antum sholat 23 rakaat? Itu mereka kelabakan karena fatwa-fatwa yang ada dari asatid mereka bisa dibuktikan pesantren salafi yang versi mereka. Di satu pesantren salafi mana yang ada sholat tarawih 23? Dijamin mi'ah bil mi'ah maafi, biar mujud ya. Tidak akan pernah ada. Dari ujung sampai bawah nggak akan pernah ada. Jadi 23 rakaat itu yang kita titik sholatnya. Karena mereka meyakini bahwa tarawih ataupun sholat malam yang dilakukan oleh Nabi itu hanya 11 rakaat. Pertanyaan selanjutnya, kalau mereka ini sebenarnya mereka akan dilema sendiri. Kalau mereka menyebutkan 11 rakaat yang sesuai sunnah, tanyakan sejak kapan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada fakta sejarah sholat tarawih berjamaah 11 rakaat. Tidak akan pernah menemukan. Tidak akan pernah sampai saat ini. Tidak akan pernah, karena terlalu berisiko kalau merubah 23 yang sudah lama berjalan, dirubah jadi 11, itu berisiko bagi mereka. Lalu yang terakhir, mereka itu yang menyebutkan bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, karena la yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Nabi Muhammad itu baik Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dia tidak menyebutkan bahwa itu sholat munfarid ketika qiyamul lail. Ketika berjamaah, apakah ada pengingkaran Umar ketika menyebutkan 23 rakaat, 20 dengan 3 yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab? Apakah saat itu Siti Aisyah yang meriwayatkan 11 rakaat mengingkari perbuatan Umar? Kan tidak.
Tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari. Oleh karenanya mereka itu sebenarnya berbicara palsu, ngaku mengikuti sahabat. Itu faktanya. Umar itu ditolak 23. Coba antum tanya nanti kepada orang-orang salafi ini yang di bawah dengar ini, baik itu dari grassrootsnya maupun masaihnya maupun asatidahnya, tidak ada satupun ma'had mereka yang sholat tarawihnya 23. Nah ini mereka itu apa namanya ya, mengambil jargon Quran Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Ini buktinya sahabat itu ditolak dan sangat dibid'ahkan 23 rakaat itu oleh Syekh Al-Albani, rujukan mereka. Dan Lajnah Daimah pun sama menyebutkan 11. Tidak merekomendasikan ayo kita yang 23, enggak. Nah ini sebagian pendapat, belum lagi kesininya lagi banyak. Apalagi banyak lah sebenarnya. Jadi yang perlu kita lihat dan kita amati di sini memang pemahaman mereka dalam membuat suatu jargon tertentu. Apa jargonnya? Sunnah versi siapa? Harusnya kita tanya begitu, apakah sunnah? Kita lihat misalkan Ustadz ini mengambil rujukannya dari Syekh Robi. Kita tanya, kalau Ustadz yang lain gimana? Atau Syekh Said Ruslan, Ustadz yang lain gimana? Nanti mereka akan bingung sendiri dengan perbedaan pendapat antara masyayikh. Bahkan kalau disebutkan ada masyayikh Saudi, di antaranya kalau tidak salah oleh Al-Fauzan ya, menyebutkan bahwa Al-Albani atau Syekh Utsaimin, Al-Albani itu tidak muktabar ucapan. Mereka tutup. Kemudian mereka selalu berkilah mengikuti yang paling salaf itu, yang sesuai dengan salaf, mengembalikan yang sebelumnya udah rusak, yaitu Ibnu Taimiyah. Mereka tidak jujur. Ibnu Taimiyah itu tidak membid'ahkan Asy'ariyah, masih memasukkan Asy'ariyah itu sebagai ahlu sunnah, sekalipun pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah banyak yang kontra dengan Asy'ariyah. Terus yang berbahaya dari mereka itu orang-orang grassrootsnya yang serba awam, tidak bisa apa-apa, barang ya modal terjemahan juga, kitabnya juga kitab yang mereka beli itu yang penerbitnya direkomendasikan. Mereka itu punya pemahaman secara tidak langsung, kalau klaimnya tidak akan pernah ada pengakuan, tapi kalau kita lihat lisanul hali afsahu min lisanil maqal, gestur komunikasi, gestur kubuhnya, gestur gaya bicaranya itu kalau sudah mengarah ke salafi, udah salafi, tidak perlu kita ngaku dia ngaku salafi, aku dari mana sisi asal, tidak perlu, karena sudah gesturnya udah kelihatan. Dan yang bahayanya itu di kalangan grassrootsnya itu sudah punya pikiran, kalau berbeda dengan ustadz yang membimbing kami, maka berbedalah dengan Rasulullah. Itu faktanya. Saya pernah suatu kali ketika ada kajian, saya membahas tentang tema apalah, lupa lagi. Kemudian saya menyebutkan, menukil yang saya bawa pendapat Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Alimnya. Ibnu Katsir pendapat, kita cuma menukil saja. Lalu ada yang nyeletuk dari orang salafi ini dan komunitasnya, sampai dia menyebutkan, Ustaz, tapi kan Ibnu Katsir kan bukan dalil, Ustaz. Ada bahasa gitu. Saya dengan spontan menyebutkan Ibnu Katsir bukan dalil, terlebih Ustadz antum dan komunitas antum lebih bukan dalil lagi. Saya sampaikan gitu. Dan ini fakta di lapangan, Ustadz. Jadi ada yang berbeda dengan Ustadz dan kelompok kami, maka itu sudah dipastikan sesat dan berbeda dengan Rasul. Jadi mereka itu penerjemah hadis kayaknya. Mereka itu jadi mufasir mereka. Al-Quran Sunnah turun kepada mereka. Al-Quran Sunnah turun kepada mereka. Sehingga mereka banyak ya terjadi distorsi, terjadi salah tafsir, gagal paham. Dan satu alasannya, mereka tidak mau tahu dengan madhab. Itu penyakit utamanya, sehingga mereka menganggap madhab itu akan memperburuk. Sekarang udah ada hadisnya, ada kutubus sittahnya, ada kutubus tis'ahnya. Mereka tidak tahu, mereka itu kalau jujur, ciri-ciri Wahabi, mereka akan sangat gampang menganggap bahwa hadis dhaif itu secara keseluruhan tidak bisa digunakan. Jadi tidak mengamalkan hadis dhaif. Itu ciri mereka. Kalau mereka mau jujur, mereka membaca kitabnya Musnadul Imam Ahmad yang ada di dalamnya 27.000 hadis. Dan itu disebutkan banyak hadisnya itu, hampir kebanyakannya itu dhaif. Mereka tidak mau kok. Kan mereka bermadhab Hambali.